Nenek miskin diremehkan warga desa dan sering dicaci karena hidup di hutan sendirian. Saat nenek miskin itu menyelamatkan kerbau yang terluka, balasan kerbau untuk nenek miskin itu buat warga desa gempar. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan absen terlebih dahulu kalian semua dari daerah mana saja ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Matahari sore memanggang ubun-ubun desa Karanganyar Laksana Kuali neraka raksasa yang menumpahkan bara apinya ke bumi. Tanah persawahan retak menganga seluas mata memandang, menyisakan batang-batang padi yang gosong menghitam sebelum sempat menguning. Di ujung desa terluar, berbatasan langsung dengan pekat dan angkernya hutan larangan, sebuah gubuk reot beratap daun aren kering tampak nyaris rata dengan tanah akibat diterjang angin kemarau. Di sanalah Nenek Karsini duduk bertimpuh di atas tanah berdebu yang pecah-pecah. Kulitnya yang keriput dan sangat kering tampak seperti tekstur kulit pohon jati tua, legam terbakar kejamnya matahari. Tulang-tulang di lengannya menonjol tajam di balik jubah batik lusuh yang warnanya sudah memudar menjadi coklat kotor. Aroma dedaunan kering, tanah basah, dan getah damar menguar kuat dari tubuh rentanya, bercampur dengan deru napasnya yang terengah-engah menahan perihnya lambung yang sudah genap 2 hari tak bersentuhan dengan butiran nasi. Gemuruh langkah kaki puluhan orang yang menginjak ranting kering tiba-tiba memecah keheningan senja, diiringi teriakan beringas yang menyayat gendang telinga. Bakar saja sarang sihirnya. Perempuan tua renta ini pembawa sial bagi tanah leluhur kita. Seru seorang pria berbadan tegap sambil mengayunkan obor bambu yang apinya berkobar liar menjilat udara. Suara parau itu membelah suasana, memicu sahut-sahutan kemarahan dari puluhan mulut yang datang membawa parang karatan dan tongkat kayu. Nenek Karsini menelan ludah. Tenggorokannya terasa sekering gurun pasir dan setajam kerikil. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Kelopak matanya yang sayu namun memiliki ketajaman seteduh lang itu menatap pasrah pada lautan manusia yang kini mengepung pelataran gubuknya dengan mata melotot penuh kebencian. Tepat di barisan paling depan, Juragan Broto berjalan maju dengan dada dibusungkan bak raja di raja. Kemeja sutra emasnya tampak sangat mencolok, membalut perut buncitnya yang berguncang angkuh setiap kali ia melangkah. Kalung emas murni sebesar rantai kapal bergemerincing di lehernya yang berlipat, memantulkan cahaya senja yang menyilaukan mata. Ia membuang puntung cerutu mahalnya ke tanah, menginjaknya kasar dengan sepatu kulit buaya seharga puluhan juta, lalu menudingkan jari telunjuknya yang dipenuhi cincin batu akik mentereng tepat di depan hidung Nenek Karsini. "Heh, nenek sihir bau kotoran babi!" Gelegar suara Juragan Broto membahana, membuat urat-urat tebal di lehernya menonjol keluar menahan amarah. "Darah miskinmu itu bawa sial buat tanahku. Kau lihat sawah-sawahku mati kering di luar sana. Ini pasti gara-gara ilmu hitammu yang busuk itu, kan?" Jawab gembel tua. "Hidup melarat di hutan kok nggak mati-mati. Nyusahin pemandangan desa aja." "Cuh!" Segumpal ludah kental melayang cepat dari mulut kotor sang juragan, mendarat dengan suara basah yang menjijikan tepat di pipi kanan Nenek Karsini. Cairan hangat itu mengalir pelan melewati garis-garis kerutan wajahnya yang layu. Hening seketika menyelimuti kerumunan warga, namun tak ada satupun dari mereka yang menunduk iba, mereka justru menyeringai puas. Nenek Karsini memejamkan mata rapat-rapat. Jantungnya bergemuruh hebat, memukul tulang rusuknya yang rapuh dengan ritme yang menyakitkan. Keringat dingin sebesar biji jagung merembes deras dari pelipisnya. Namun, tak ada satupun isak tangis yang lolos dari bibir pucatnya. Tangan kanannya yang dipenuhi kapalan hitam dan pecah-pecah, hanya mencengkeram lututnya kuat-kuat, hingga buku-buku jarinya memutih dan bergetar hebat. Ia sedang mati-matian menahan amarah dan kehinaan yang mengiris habis harga dirinya, menarik napas panjang, dan mengelus dadanya yang sesak dengan kesabaran tingkat dewa. "Kenapa kau diam saja? Hah? Apa lidahmu sudah putus dimakan belatung?" bentak seorang wanita parubaya berdaster merah menyala, melangkah maju lalu melemparkan segenggam kotoran sapi yang masih basah. Benda menjijikan itu langsung menghantam bahu ringkih Nenek Karsini, hingga jubahnya kotor berlumuran najis. Bau busuk yang sangat menyengat seketika menguar tajam, mengalahkan aroma getah damar dari tubuhnya. "Usir saja gembel ini sekarang juga, Juragan. Selama lintah darat ini masih bernapas menghirup udara desa kita, kutukan gagal panen tidak akan pernah hilang," teriak warga lainnya memanaskan suasana yang sudah mendidih. Juragan Broto tertawa meremehkan. Suara tawanya terdengar parau, serak, dan menggema menjijikan di udara kering itu. "Malam ini kuberikan peringatan terakhir untukmu, gembel kotor.
desis Broto tajam, mengangkat kaki besarnya lalu menendang periuk tanah liat satu-satunya milik Nenek Karsini hingga hancur berkeping-keping. Serpihan tajam tanah liat itu melesat melukai tulang kering sang nenek, meneteskan darah merah pekat yang langsung meresap ke tanah berdebu. Kau dengar baik-baik peringatanku ini. Jika besok pagi saat matahari terbit, rongsokan tubuh berbaumu ini masih menodai tanah kekuasaanku, aku sendiri yang akan menguliti kulit keriputmu hidup-hidup untuk kujadikan keset kandang kudaku. Paham kau? Sampah masyarakat. Nenek Karsini masih tak bergeming. Ia membiarkan denyut rasa sakit menjalar dari luka di kakinya hingga naik ke ulu hati. Ia hanya menundukkan kepala semakin dalam, mengunci pandangannya pada tanah retak di bawahnya, seolah menelan mentah-mentah seluruh racun caci maki yang menyayat nurani terdalamnya. Merasa puas melihat korbannya tak berdaya, Juragan Broto meludah sekali lagi ke tanah. Ayo kita pergi dari tempat najis ini. Berada di dekatnya terlalu lama bisa membuat emas-emasku ikut berkarat, perintahnya sombong. Warga desa akhirnya berbalik pergi, mematuhi perintah sang majikan lintah darat itu. Mereka melangkah menjauh diiringi gelak tawa kemenangan, meninggalkan wanita renta itu sendirian dalam kehinaan yang luar biasa pekat, membeku di tengah puing-puing sisa kehidupannya. Di saat yang sama, tepat di balik rimbunnya semak belukar berduri yang berjarak tak jauh dari gubuk reot itu, sepasang mata jernih menatap pemandangan mengerikan tersebut dengan hati yang hancur lebur. Banyu, bocah yatim piatu berusia 10 tahun yang bekerja sebagai buruh angkut kayu, menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga terasa anyir darah di lidahnya. Wajah dekilnya yang penuh noda debu arang kayu tampak tegang. Kuku-kuku tangannya yang kotor menancap dalam kekulit kayu pohon di depannya, berusaha menahan getaran hebat yang merambat di sekujur tubuh kurusnya. Tuhan, kenapa mereka semua sangat jahat kepada nenek? Apa salah nenek pada mereka? Bisiknya parau, tersendat oleh isak tangis yang mati-matian ia tahan agar tak terdengar. Air mata hangat menetes deras membasahi pipinya yang kotor, meninggalkan jejak-jejak kepedihan yang tak tertahankan. Dada kecilnya sesak melihat orang yang paling ia sayangi diperlakukan lebih buruk dari seekor binatang jalanan. Aku berjanji, Nek, aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi, gumam Banyu dengan suara bergetar. Ia ingin berlari keluar, ingin menerjang perut buncit Juragan Broto dan memeluk erat tubuh Nenek Karsini untuk melindunginya. Namun akal sehatnya menahan. Ia sadar tubuh mungilnya yang hanya berbalut kaos robek dan celana pendek kedodoran takkan pernah mampu menandingi kebrutalan mereka saat ini. Banyu hanya bisa mengusap ingus di hidungnya dengan punggung tangannya yang kasar, memantapkan sumpah di dalam hatinya yang terluka bahwa malam ini, walau badai menerjang sekalipun, ia tak akan membiarkan sang nenek kelaparan sendirian di tengah dinginnya hutan pelarian. Malam beringsut turun membawa malapetaka baru bagi desa Karanganyar. Awan hitam pekat bergulung-gulung menutupi langit, melepaskan badai hujan yang tumpah bagai ditumpahkan dari langit yang bocor. Angin menderu buas, merobek daun-daun dan membanting ranting pohon hingga patah. Di tengah amukan badai itu, Nenek Karsini merangkak susah payah di atas tanah lumpur yang licin. Luka robek di tulang kering akibat serpihan periuk Juragan Broto kini terasa berdenyut-denyut mengerikan. Perihnya seakan menusuk langsung ke ubun-ubun akibat terguyur air hujan yang sedingin es. Tangannya yang gemetar meraba-raba akar pohon dalam kegelapan, berusaha mencari dedaunan herbal sisa untuk menahan darahnya. Bau anyir tanah basah bercampur dengan aroma petir yang menyambar-nyambar membuat napasnya semakin sesak. Tiba-tiba, telinganya yang tajam menangkap suara dengusan kasar yang sangat berat. Suaranya terdengar seperti embusan napas makhluk raksasa yang sedang meregang nyawa. Gusti Pangeran. Suara apa itu? Tolong. Jangan sampai itu harimau atau macan tutul peliharaan hutan ini. Lirih Nenek Karsini dengan bibir yang membiru dan gigi yang bergemeretak menahan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia memaksakan lututnya untuk berdiri tegak, menyibak semak belukar berduri yang merobek jubah batiknya. Matanya seketika terbelalak lebar. Di tepi jurang kecil, terkapar seekor kerbau raksasa yang tidak pernah ia lihat seumur hidupnya. Kulit kerbau itu seputih salju, sangat kontras dengan lumpur hitam yang menodainya. Sepasang mata biru cerahnya menatap sayu penuh kesakitan. Sebuah lubang peluru menganga lebar di bagian perutnya, memuntahkan aliran darah merah pekat yang langsung tersapu arus hujan. Ya Allah, makhluk indah dari mana engkau ini? Kenapa manusia begitu kejam merobek perutmu yang tak berdosa? Isak Nenek Karsini dengan suara bergetar. Ia menjatuhkan ranting penopangnya, berlutut di lumpur tanpa mempedulikan lukanya sendiri.
Tangan rentanya yang penuh kapalan meraba perlahan moncong kerbau bule itu yang sedingin es. Bertahanlah, nak. Nenek tahu betul rasanya disiksa, diinjak-injak, dan dibuang oleh dunia. Ayo, bangunlah pelan-pelan. Gubuk reot nenek tak jauh dari sini. Setidaknya kau tidak akan mati kedinginan membusuk di tengah hutan angker ini, bujuk nenek Karsini lembut. Seolah mengerti bahasa welas asih dari wanita tua itu, sang kerbau mengaum tertahan, mengerahkan sisa tenaga mistisnya untuk bangkit bertumpu pada kaki-kakinya yang goyah. Nenek Karsini menyusupkan bahu ringkihnya ke bawah leher raksasa itu, memapahnya langkah demi langkah menembus badai menuju gubuk reotnya. Setibanya di dalam gubuk yang atapnya bocor di mana-mana, Nenek Karsini langsung merobek sisa jubah keringnya untuk menyumbat luka tembak kerbau ajaib itu. Tangannya sudah berlumuran darah segar. Di tengah suara angin yang melolong seperti serigala kelaparan, sebuah siluet kecil tiba-tiba muncul menerobos pintu kayu yang sudah setengah hancur. Nenek! Nenek Karsini! Panggil sebuah suara nyaring yang serak. Banyu berdiri di ambang pintu. Napasnya memburu cepat. Kaos tipisnya basah menempel pada tulang rusuknya yang menonjol, dan seluruh tubuh mungilnya menggigil hebat. Banyu? Astaga! Cah bagus! Kenapa kau menerjang badai-badai mematikan ini malam-malam begini? Cepat masuk sini, nak, kau bisa mati beku di luar sana. Seru Nenek Karsini panik luar biasa. Ia melepaskan kompresan kainnya sebentar, terseok-seok memeluk tubuh kecil Banyu yang sedingin es batu. Banyu tak menjawab, ia malah menangis sesenggukan. Tangannya yang biru kedinginan merogoh saku celana pendeknya yang kebesaran. Dengan gerakan gemetar, ia mengeluarkan bungkusan daun pisang yang sudah lecek dan basah. Banyu. Banyu bawakan makanan untuk nenek. Ini ubi bakar rahasia yang Banyu simpan dari jatah mandor siang tadi, ucap Banyu dengan suara serak yang memilukan. Ia menyodorkan setengah potong ubi yang sudah dingin dan penyok ke tangan Nenek Karsini. Nenek pasti lapar sekali karena dari kemarin belum makan dan diludahi juragan Broto. Banyu tidak mau nenek sakit lalu mati meninggalkan Banyu sendirian di dunia ini. Air mata Nenek Karsini tumpah ruah bagai bendungan yang hancur berkeping-keping. Hatinya seperti ditikam pisau tak kasat mata mendengar ketulusan luar biasa dari bocah yatim piatu ini. Gusti Agung. Banyu, nenek sama sekali tidak lapar. Nak, kau sendiri yang butuh makan. Lihatlah tubuhmu yang kurus kering ini. Tolak Nenek Karsini merintih, berusaha mengembalikan ubi itu ke tangan Banyu. Simpan untuk perutmu sendiri, nak. Tidak, Nek. Nenek harus makan sekarang. Tolak Banyu keras kepala. Air matanya bercampur dengan air hujan di wajah dekilnya. Ia berjinjit, memaksa menempelkan ubi itu ke bibir kering Nenek Karsini. Nenek makan, ya? Banyu rela puasa berhari-hari asal nenek nggak mati. Banyu mohon, Nek. Banyu yang suapin. Isaknya pilu. Nenek Karsini tak kuasa lagi menolak. Ia membuka mulutnya, mengunyah ubi dingin itu sambil menangis hebat hingga bahunya berguncang. Rasa manis ubi itu terasa sangat getir karena berbaur dengan rasa asin dari air matanya sendiri. Setelah nenek menelan makanannya, pandangan Banyu perlahan teralih ke sudut gubuk yang remang-remang. Nenek, itu kerbau raksasa milik siapa? Kulitnya putih sekali, tapi kenapa darahnya mengalir deras begitu? Tanya Banyu terbelalak syok, menunjuk sang kerbau bule yang bernapas berat. Nenek menemukannya di pinggir jurang. Banyu. Dia ditembak oleh pemburu jahat yang kejam. Nenek sedang berusaha menghentikan darahnya, tapi kain nenek sudah habis tak bersisa. Jelas Nenek Karsini dengan nada putus asa, membelai surai putih kerbau itu. Mata jernih Banyu seketika menyala. Tunggu, Nek. Banyu bawa banyak daun binahong dari kebun belakang rumah Mbah Kades. Tadi niatnya Banyu mau tumbuk untuk obati luka di kaki nenek, akibat ditendang juragan Broto. Tapi daun ini pasti juga bisa dipakai untuk menyembuhkan perut kerbau raksasa itu. Seru Banyu bersemangat. Ia langsung mengeluarkan segenggam daun hijau dari sakunya yang lain. Nenek Karsini menatap Banyu dengan pandangan takjub dan haru. Kau memang malaikat kecil kiriman Tuhan untuk nenek. Banyu, kemarilah. Bantu nenek menumbuk daun ini menggunakan batu. Kita harus membalurkannya secepat mungkin sebelum makhluk indah ini kehabisan darah. Perintah Nenek Karsini lembut namun tegas. Di bawah temaramnya cahaya petir yang sesekali menyambar,
Wanita tua renta dan bocah cilik itu bekerja sama dalam diam yang khusyuk. Banyu menumbuk daun hingga halus. Lalu Nenek Karsini membalurkannya ke luka tembakan itu sambil membacakan doa-doa tulus. Apa dia akan selamat? Nek? Dia terlihat sangat kesakitan. Matanya biru seperti langit di siang hari, sungguh indah sekali. Gumam Banyu polos sambil mengelus dahi kerbau itu dengan tangan mungilnya. Sang kerbau merespons dengan menjilati jari Banyu pelan, memberikan kehangatan mistis. Nenek tidak tahu pasti, Nak. Tapi kita sudah melakukan yang terbaik semampu kita. Ingatlah Banyu, alam tidak akan pernah tidur. Ia akan selalu membalas kebaikan hatimu suatu hari nanti dengan cara yang tidak pernah kau duga. Jawab Nenek Karsini sambil memeluk Banyu dan kerbau itu sekaligus. Di tengah malam jahanam yang mencekam itu, tiga makhluk yang sama-sama terluka dan dibuang oleh dunia, saling berbagi kehangatan di dalam sebuah gubuk reot, tanpa menyadari bahwa badai yang sesungguhnya baru saja bersiap menerjang nyawa mereka keesokan paginya. Sisa-sisa badai semalam meninggalkan udara sedingin es yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Sinar matahari pagi yang pucat berusaha menembus celah-celah atap daun aren yang robek, menyoroti tiga sosok yang tertidur berpelukan di sudut gubuk reot itu. Napas Nenek Karsini berembus pelan, seirama dengan dengkuran halus Banyu yang tertidur berbantalkan paha rentanya. Di samping mereka, sang kerbau bule raksasa memejamkan mata dengan tenang. Luka tembak di perutnya telah berhenti mengalirkan darah berkat ramuan daun binahong. Ketenangan rapuh itu hanya bertahan seumur jagung. Tiba-tiba, lolongan anjing pelacak merobek keheningan pagi, disusul suara dera puluhan sepatu Lars yang menginjak ranting basah dengan beringas. Jantung Nenek Karsini seketika berdegup kencang, memompa darahnya dengan ritme panik yang membuat kepalanya pening. Belum sempat ia membangunkan Banyu, pintu gubuknya yang rapuh ditendang hingga hancur berkeping-keping. Dobrak sarang iblis ini. Anjing-anjing ini mengendus jejak darahnya sampai ke sini. Raung sebuah suara serak yang sangat familiar. Debu dan serpihan kayu berhamburan ke udara saat sosok Juragan Broto melangkah masuk bagai algojo pencabut nyawa. Sepatu kulit buayanya kini berlumuran lumpur kotor, namun kemeja sutranya tetap mentereng menantang cahaya. Di belakangnya, 5 orang algojo bayaran bertubuh kekar berdiri membawa senapan angin dan parang panjang. Mata serakah Juragan Broto menyapu isi gubuk sempit itu, lalu seketika melotot lebar hingga nyaris keluar dari kelopaknya saat melihat hewan buruan senilai miliaran rupiah yang semalaman ia cari tergeletak lemas di sana. Napasnya memburu, bukan karena lega, melainkan karena amarah yang memuncak melihat buruan eksotisnya disentuh oleh tangan berdebu yang paling ia benci di desa itu. Heh, nenek sihir bau kotoran anjing! Gelegar Juragan Broto memecah keheningan, mengacungkan tongkat komandonya ke arah Nenek Karsini yang gemetar memeluk Banyu. Pantas saja dari semalam buruan emasku hilang tanpa jejak. Ternyata kau malingnya. Beraninya tangan najismu yang berbau bangkai itu menyentuh kerbau langka milikku. Keringat dingin sebesar biji jagung langsung mengucur deras dari pelipis Nenek Karsini. Ia menelan ludah yang terasa pahit bak empedu. Dengan sekuat tenaga, ia menekan rasa takutnya dan menatap lurus ke arah lintah darat itu. Demi Allah yang maha melihat, Juragan, hamba tidak mencurinya. Ucap Nenek Karsini dengan suara bergetar namun tetap menahan kesabaran di dadanya. Hamba menemukan makhluk malang ini sekarat di pinggir jurang dengan perut berlubang diterjang peluru. Hamba hanya mengobatinya. Hewan ini bukan milik siapa-siapa, ia milik alam. Tutup mulut busukmu, gembel keparat. Potong Broto dengan ludah yang muncrat dari sela-sela gigi emasnya. Ia melangkah maju, merampas kerah jubah lusuh Nenek Karsini, hingga tubuh kurus kering itu terangkat beberapa sentimeter dari tanah. Napas Broto yang berbau cerutu murah dan alkohol menyapu wajah keriput sang nenek. Kau pikir aku bodoh? Hah? Warga desa, lihat kemari. Teriak Broto memanggil puluhan warga yang baru tiba di pelataran gubuk. Perempuan tua ini bukan cuma pembawa sial. Dia mencuri kerbau pusaka kebanggaanku untuk dijadikan tumbal santet ilmu hitamnya. Itulah kenapa sawah-sawah kalian mati kering dan panen kalian gagal total. Darah kerbau ini dia pakai untuk memelihara iblis pesugihannya. Provokasi keji itu bagaikan bensin yang disiramkan ke atas kobaran api. Warga desa yang bodoh dan dikuasai kelaparan langsung termakan fitnah tersebut. Teriakan caci maki meledak bersahut-sahutan. Umpatan berupa nama-nama hewan kotor dilemparkan ke wajah Nenek Karsini bersamaan dengan batu-batu kerikil tajam. Banyu, yang baru terbangun dari tidur lelapnya,
terbelalak ngeri melihat nenek angkatnya dicekik. Bocah 10 tahun itu langsung melompat bak harimau kecil, menggigit punggung tangan Juragan Broto dengan sekuat tenaga hingga darah segar merembes dari kulit tebal sang juragan. "Lepaskan nenek. Nenek bukan maling. Kalian semua pembohong jahat," jerit Banyu melolong, air matanya tumpah ruah membasahi pipinya yang dekil. "Anak haram jadah," maki Broto mengaduh kesakitan. Ia menghempaskan tubuh nenek Karsini ke lantai tanah, lalu menampar wajah mungil Banyu dengan punggung tangannya yang dipenuhi cincin batu akik. Bunyi benturan keras menggema saat tubuh kecil Banyu terpelanting menghantam dinding bambu, hingga hidungnya mengalirkan darah segar. Nenek Karsini menjerit pilu. Insting keibuannya meledak mengalahkan rasa sakit di tulang rusuknya. Ia merangkak tertatih-tatih menuju Banyu, memeluk erat tubuh bocah yang setengah pingsan itu. "Cukup, Juragan. Siksa saja tubuh rentaku ini. Cacilah aku susu kamu, tapi kumohon jangan sakiti anak yatim piatu ini," rintih nenek Karsini dengan air mata yang akhirnya tak terbendung lagi. Tangan kasarnya mengusap darah dari hidung Banyu, sementara tubuhnya bergetar hebat menahan badai keputusasaan yang mencekik tenggorokan. Namun, belas kasihan adalah bahasa asing bagi Juragan Broto. Iblis berwujud manusia itu menyeringai sadis, memamerkan gigi-giginya yang kekuningan. Ia memberi isyarat keji dengan mengayunkan telunjuknya. "Serat gembel tua ini keluar. Biar tanah berbatu ini menguliti dosa-dosanya. Hukuman adat menantinya di luar." Titahnya pada dua algojo bertubuh raksasa. Tanpa ampun, kedua algojo itu mencengkeram pergelangan kaki nenek Karsini. Wanita renta itu ditarik paksa secara kasar meninggalkan pelukan Banyu. Tubuhnya yang kurus kering diseret melintasi lantai gubuk, menuruni undakan, hingga keluar ke pelataran tanah berbatu cadas. Nenek Karsini memekik tertahan. Sensasi perih yang luar biasa menjalar bagai aliran listrik saat batu-batu kerikil tajam merobek kulit lutut, paha, dan punggungnya. Jubah batiknya robek compang-camping, mengekspos luka-luka lecet yang langsung meneteskan darah segar ke atas tanah kemarau. Jejak darah memanjang mengikuti jalur seretannya. Nenek Karsini tak berdaya, ia hanya bisa menatap langit kelabu dengan pandangan nanar, sementara napasnya tersengal-sengal menahan sakit yang nyaris mencabut nyawanya. Di dalam gubuk, Banyu menangis meraung-raung memanggil namanya, dan sang kerbau bule hanya bisa mengaum lirih, tak mampu bangkit menolong pahlawannya. Di tengah tawa beringas warga desa dan ejekan Juragan Broto, nenek Karsini dibawa menuju pusaran neraka yang sesungguhnya. Matahari bersinar pucat menembus awan kelabu, seolah enggan menyaksikan kebiadaban yang terjadi di pelataran berdebu karang anyar. Nenek Karsini terkapar tak berdaya, mencium tanah berbatu cadas yang panas. Darah merah pekat merembes pelan dari luka-luka robek di sekujur lutut, siku, dan punggungnya, menodai tanah kering kerontang. Napasnya tersengal parah, dadanya naik turun mencari pasokan oksigen di tengah udara yang mendadak terasa pekat oleh aroma menyengat bensin dan hawa kebencian. Puluhan warga desa mengelilinginya dalam rapatnya formasi lingkaran, tatapan mereka sedingin es dan setajam belati silet, menanti tontonan eksekusi dengan rasa haus darah yang tak masuk akal bagi akal sehat manusia normal. "Dengar baik-baik, wahai warga desa yang kucintai," teriak Juragan Broto memecah keheningan yang mencekam, suaranya menggelegar membelah udara pagi. Ia berjalan angkuh memutari tubuh ringkih nenek Karsini yang menggigil kesakitan, sengaja menyeret sepatu kulit buayanya untuk menyepak debu ke wajah keriput wanita renta itu. Hukum adat peninggalan leluhur kita di desa ini sangat jelas. Siapapun yang berani bersekutu dengan iblis pencabut rezeki, mencuri ternak berharga milik tuan tanah, dan membawa kutukan kemarau panjang, harus disucikan dengan api. Hari ini, kita akan bakar sarang santet ini rata dengan tanah berbatu ini. Bakar gembel penyihir itu sekarang juga. Jadikan dagingnya abu agar desa kita subur kembali, Juragan, sahut seorang pemuda bermata merah beringas, mengacungkan obor bambu besar yang apinya menjilat-jilat udara dengan rakus. Seruan keji pemuda itu langsung disambut riuh rendah yel-yel kejam dari puluhan mulut lainnya yang seakan kesurupan massal. "Habisi dia. Jangan beri ampun pada sampah masyarakat yang bau tanah ini. Bakar gubuknya." Dua algojo suruhan Broto bertubuh kekar seperti gorila dengan cepat menyiramkan berjerigen-jerigen bensin murahan ke dinding bambu gubuk reot itu. Cairan berbau menyengat itu tumpah ruah, menggenangi lantai tanah dan cipratannya mengenai ujung jubah nenek Karsini.
Aroma tajam bahan bakar itu seketika membuat paru-paru sang nenek seakan terbakar bahkan sebelum api benar-benar menyentuhnya. Dari dalam gubuk yang mulai basah oleh bensin, auman sayu dan lemah dari kerbau bule terdengar menyayat hati, menggetarkan dinding bambu seolah hewan agung itu sedang meratapi takdir kematian tragis yang sudah di depan mata. Tidak, kumohon. Ampun, juragan. Demi Tuhan yang Maha Pengasih, bakarlah tubuh tuaku ini sekarang juga jika itu memang bisa memuaskan dahaga iblis di hatimu. Tapi tolong selamatkan bocah malang dan kerbau itu. Mereka sama sekali tak berdosa. Ratap nenek Karsini histeris. Suaranya serak dan nyaris habis terbawa angin. Tangannya yang bergetar penuh debu dan darah meraba udara, mencoba menggapai ujung celana kain sutra Broto sebagai bentuk permohonan paling hina. Kesabaran tingkat doanya terkikis habis melihat ancaman nyata pada nyawa orang-orang yang tak bersalah. Namun, Broto menarik kakinya dengan gerakan sangat jijik. Memandang wanita tua itu dari atas ke bawah bak melihat bangkai tikus yang mati membusuk di selokan. Cuh! Jangan kotori celana mahalku. Sampah berbau kotoran sepertimu tidak punya hak sedikit pun untuk menyebut nama Tuhan di depanku. Bentak Broto dengan seringai iblis yang memamerkan deretan gigi emasnya yang silau. Air matamu itu air mata buaya peliharaan jin. Hei! Kalian! Tunggu apa lagi? Lempar obornya dan bakar gubuk menjijikan ini sekarang juga. Tepat ketika obor pertama bersiap dilemparkan ke udara, sebuah siluet kecil melesat keluar dari dalam gubuk bagai peluru kendali. Banyu, dengan hidung yang masih menyisakan kerak darah segar dan wajah yang basah kuyup oleh air mata kepedihan, merentangkan kedua lengan kurusnya lebar-lebar. Ia memaksakan lututnya yang gemetar untuk berdiri tegak, menjadi tameng hidup berukuran mungil di antara gubuk berlapis bensin itu dan para algojo berdarah dingin. Jangan bakar gubuk nenek. Kalian semua iblis berwujud manusia yang kejam. Kalau kalian mau membakar nenek Karsini, kalian harus membakar Banyu dulu sampai mati. Jerit Banyu melolong sejadi-jadinya, suaranya melengking tinggi merobek nurani siapapun yang masih memiliki setitik hati nurani. Matanya yang jernih namun merah menyala menatap penuh amarah dan perlawanan murni ke arah raksasa buncit di depannya. Juragan Broto penipu besar. Kerbau putih itu bukan milikmu. Kau yang menyuruh orang-orang jahat ini menembaknya diam-diam di pinggir jurang. Banyu dengar semua rencanamu. Wajah Juragan Broto seketika memerah padam seperti kepiting rebus. Urat-urat tebal di pelipis dan lehernya menonjol liar. Berkedut-kedut menahan murka yang tak tertahankan karena rahasia busuknya diteriakan dengan lantang oleh seorang bocah ingusan di depan puluhan pasang mata. Matanya membelalak lebar memancarkan niat membunuh yang murni. Anak haram jadah. Mulut kotor sepertimu memang pantas membusuk di neraka paling dasar. Raungnya ganas hingga ludahnya memuncrat ke udara. Tanpa peringatan sekecil apapun, kaki raksasa berbalut sepatu kulit buaya seberat batu itu melayang di udara dengan ayunan tenaga penuh. Tendangan telak menghantam tepat di ulu hati dada kurus Banyu. Bunyi retakan tulang rusuk yang patah terdengar sangat mengerikan, mengalahkan suara angin kemarau. Tubuh mungil Banyu seketika terlempar ke udara layaknya boneka kain usang sejauh 2 meter, membentur tiang penyangga gubuk dengan suara berdebum yang mematikan, lalu jatuh terkulai ke tanah tak bernyawa. Mulut mungil bocah itu langsung terbatuk parah, memuntahkan gumpalan darah hitam kental yang mengalir deras mengotori tanah berbatu di bawah dagunya. Banyu! Jeritan nenek Karsini meledak membelah langit. Suara itu bukan lagi suara rintihan manusia biasa, melainkan raungan seekor induk primata yang jantungnya dirobek paksa dari rongga dadanya. Ia merangkak secepat kilat menggunakan lutut dan sikunya yang telah hancur berdarah-darah, mengabaikan sensasi perih luar biasa yang mengoyak daging rentannya demi mencapai tubuh mungil yang kini diam kaku. Bangun, nak, Banyu, anakku, bangunlah sayang. Jangan tinggalkan nenek sendirian di dunia yang kejam ini. Buka matamu, Cah Bagus, kumohon buka matamu. Lolong nenek Karsini histeris, menarik tubuh Banyu ke dalam pangkuannya dan mendekap wajah bocah itu yang bersimbah darah. Tangan kasarnya bergetar sangat hebat saat menepuk-nepuk pipi bocah itu yang mulai berubah dingin sedingin es. Air mata sang nenek jatuh menderas bagai badai, membasuh noda darah kental di bibir pucat Banyu. Keputusasaan yang mutlak dan gelap akhirnya menelan sisa-sisa kewarasannya secara total. Di atas penderitaan batin yang tak terlukiskan dan mengiris hati itu, Juragan Broto justru tertawa terbahak-bahak hingga perut buncitnya terguncang hebat, merasa menang telak atas kaum tak berdaya. Hahaha, lihatlah pertunjukan drama murahan gembel-gembel ini.
Sungguh tontonan yang sangat sempurna untuk pagi yang cerah. Hei kalian, lempar semua obornya sekarang. Biar mereka bertiga hangus membusuk menjadi pupuk kandang untuk kudaku. 3 buah obor bambu besar melayang berputar di udara, menciptakan lengkungan garis api, sebelum akhirnya mendarat tepat di atas genangan bensin tanah. Lautan api raksasa meledak ganas hanya dalam hitungan detik. Hawa panas yang sangat ekstrim langsung memanggang habis oksigen di sekitar mereka. Lidah api berwarna jingga kemerahan menjilat dinding gubuk dengan rakus bak monster lapar, membentuk lingkaran neraka menyala yang mengepung rapat tubuh Nenek Karsini, Banyu, dan kerbau bule di dalamnya. Asap hitam pekat bergulung-gulung tebal mencekik tenggorokan siapa saja. Di tengah kepungan hawa panas api yang mengamuk liar dan suara tawa iblis juragan Broto yang menggema, Nenek Karsini hanya bisa memeluk rat tubuh kaku Banyu ke dadanya, memejamkan mata rapat-rapat, menunggu lidah api menjemput sisa-sisa napas dan mengakhiri penderitaannya yang tak berujung di dunia ini. Lidah api berdesis buas, nyaris menjilat ujung kerudung lusuh Nenek Karsini. Di detik yang sama ketika keputusasaan mencapai titik nadir absolutnya, sebuah keajaiban yang melampaui batas akal sehat manusia terjadi di pekarangan neraka itu. Dari tengah pusaran asap hitam pekat yang mencekik, terdengar lenguhan panjang yang sangat menggetarkan dada. Itu bukanlah suara hewan yang sekarat, melainkan auman gemas sang Raja Mutlak yang bangkit dari ambang kematian. Kerbau bule raksasa itu menerjang lautan api dengan kekuatan mistis yang mendobrak nalar. Luka tembak yang menganga di perutnya seolah lenyap tertutup oleh cahaya putih keperakan yang membutakan mata. Dengan satu terjangan beringas, tanduk raksasanya menghantam kerumunan warga dan Algojo Broto bak bola bowling yang menyapu habis pion-pion rapuh. Tubuh-tubuh kekar para Algojo itu terpental terbang ke udara sejauh belasan meter, memeki ketakutan sebelum mendarat berdebum di atas batu cadas hingga tulang belulang mereka remuk redam. Kerbau bule itu tak berhenti menyalurkan amarah alam. Ia mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi, lalu menghantamkan kuku-kuku besarnya ke atas tanah pekarangan dengan kekuatan destruktif setara gempa bumi. Boom! 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 Tanah cadas Karanganyar yang kering kerontang itu mendadak retak menganga liar, membelah perut bumi hingga kedalaman yang mengerikan. Dari dasar retakan gelap itu, menyembul naik belasan peti kayu kuno raksasa berukiran lambang kerajaan masa lampau. Begitu peti-peti lapuk itu menghantam permukaan bumi, tutupnya hancur berkeping-keping, memuntahkan lautan cahaya yang menyilaukan. Ribuan keping koin emas murni batangan dan untayan berlian sebesar telur burung puyuh berserakan tumpah ruah, menutupi pelataran berdebu itu dengan kemewahan yang gila. Mata Juragan Broto melotot beringas, nyaris melompat keluar dari soket kelopaknya. Napasnya tercekat hebat melihat kilauan harta karun yang nilainya tak terhingga. Emas, berlian murni. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, ini harta karun sungguhan. Singkirkan kerbau sialan berbau bangkai itu dari hadapanku. Cepat! Dengar baik-baik kalian semua warga bodoh. Semua harta yang keluar dari tanah Karanganyar adalah mutlak milikku. Seluruh jengkal tanah ini adalah propertiku. Minggir kalian semua, kecoa-kecoa keparat yang tak berguna. Ini hakku sebagai satu-satunya penguasa agung Karanganyar. Siapa berani menyentuh satu koin pun, akan kubacok lehernya. Namun, belum sempat jari-jarinya yang serakah menyentuh sekeping emas pun, suara deru baling-baling yang memekakan telinga merobek langit kelabu. Badai angin buatan menyapu ganas dari atas, memadamkan lautan api gubuk dalam kedipan mata. 3 helikopter militer bercat hitam legam milik Kementerian Konservasi dan markas besar kepolisian mendarat darurat secara brutal, memblokir seluruh akses pelarian. Ratusan pasukan elit bersenjata laras panjang berhamburan turun bagai hujan baja, langsung meringkus dan membanting sisa-sisa Algojo bayaran Broto ke tanah lumpur. Letakkan senjata dan jangan ada yang berani bergerak 1 mm pun, atau kami akan langsung menembak tembus kepala kalian di tempat. Kalian semua resmi dikepung oleh pasukan khusus. Pasukan, borgol setiap Algojo tengik itu. Dan kau, Broto Joyodiningrat, Anda resmi ditangkap hari ini juga atas tuduhan perburuan satwa suci nasional yang dilindungi langsung oleh negara, percobaan pembunuhan terencana terhadap warga sipil, serta perampasan paksa tanah adat ilegal. Kerbau putih langka ini dilengkapi mikrochip GPS pelacak yang terhubung langsung ke satelit kepresidenan. Kami telah merekam dan memantau setiap pergerakan kotor dan omongan busuk Anda sejak semalam penuh. Sementara Broto menjerit histeris karena borgol baja mengunci pergelangan tangannya hingga berdarah,
Seorang pria parubaya berjas rapi yang merupakan Menteri Kehutanan berlari tergesa-gesa menghampiri Nenek Karsini. Ia melepaskan jas sutranya yang mahal, menyelimutkannya ke tubuh rentan wanita tua yang masih memeluk banyu. Tanpa mempedulikan tanah berdebu, sang menteri berlutut hormat hingga mencium bumi di depan sang nenek. "Beribu maafkan keterlambatan kami dalam menyelamatkan Anda, Yang Mulia Karsini. Kami dari kementerian telah berbulan-bulan mencari keberadaan Anda, mencocokkan DNA, serta membuka arsip sejarah kerajaan kuno Nusantara. Kini semuanya terbukti jelas. Anda adalah pewaris tunggal satu-satunya berdarah biru yang sah sebagai penjaga mutlak hutan larangan ini. Tanah yang Anda pijak ini, beserta miliaran keping emas dan berlian leluhur yang menyembul dari perut bumi ini, 100% sah secara hukum negara adalah milik Anda pribadi. Mulai detik ini juga, Anda dilindungi penuh oleh hukum tertinggi negara sebagai triliuner sekaligus pemangku adat kehormatan yang tak tersentuh oleh siapapun." Warga desa di sekeliling mereka langsung lemas dan jatuh bersimpuh dengan tubuh bergetar hebat. "Ya ampun, apa yang sudah kita lakukan? Kita baru saja menyiksa pewaris kerajaan secara keji. Habislah kita semua dikutuk sampai 7 turunan karena mengikuti perintah lintah darat itu." Mendengar deklarasi mutlak itu, jantung Broto seakan copot terbanting ke neraka. Kesombongannya hancur lebur tanpa sisa. Ia merangkak di atas tanah berbatu bak cacing kepanasan, menangis melolong putus asa, lalu menciumi kaki Nenek Karsini yang penuh luka. "Ampun, Nenek Karsini. Tolong ampuni nyawaku yang hina ini. Tolong cabut tuntutan mereka. Aku menyadari kesalahanku. Aku hanyalah debu kotor yang tak berguna di telapak kakimu yang mulia. Ambil saja semua hartaku, sita seluruh rumah mewah dan mobilku, tapi tolong suruh komandan ini melepaskan borgolku. Tolong jangan hukum aku. Aku tidak mau membusuk dan mati kedinginan di dalam penjara. Aku memohon belas kasihanmu, Yang Mulia Nenek Karsini." Nenek Karsini berdiri tegap dengan sisa kekuatan batinnya. Aura stoik yang sedari dulu ia simpan kini memancar menyilaukan. "Kau memohon belas kasihan padaku? Bukankah kau yang mengatakan bahwa sampah masyarakat berbau kotoran sepertiku tidak punya hak sedikit pun untuk menyebut nama Tuhan di depanmu? Sekarang dengarkan aku baik-baik. Air matamu yang mengalir sekarang ini hanyalah air mata buaya peliharaan jin, Broto. Darah miskinku mungkin saja tidak pernah selevel dengan kemeja sutramu yang mahal, tetapi ketahuilah, emas leluhurku yang berserakan di sini bisa membeli harga dirimu yang murah itu jutaan kali lipat. Berhentilah mengotori kakiku dengan bibir najismu itu. Komandan, bawa iblis berwujud manusia ini pergi dari pandanganku sekarang juga. Biarkan dia membusuk perlahan di sel penjara yang paling gelap bersama seluruh kesombongannya yang telah menghancurkan nyawa tak berdosa." Broto melolong histeris saat diseret paksa melewati lumpur kotor. Dilempar layaknya tumpukan sampah ke dalam truk lapis baja. Sang kerbau bule melangkah lembut, menggesekkan tanduknya ke lengan Nenek Karsini sebagai salam perpisahan magis sebelum dijaga ketat oleh petugas konservasi. Mengabaikan semua hartanya, Nenek Karsini menoleh panik ke arah para menteri. "Tolong kerahkan seluruh dokter terbaikmu. Selamatkan nyawa cucu angkatku ini. Banyu harus hidup bagaimanapun caranya. Dia adalah malaikat penolongku. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk pada napasnya, aku bersumpah akan membakar separuh hartaku."